model Diko yang saya maksudkan sebentar tadi. Model Diko ini ada beberapa baris dan lajur, dan kita lihat di sebelah kanan itu adalah nota kata kunci yang menunjukkan operasi, tambah, tolak, darab, dan bahagi. Manakala di bagian tengah ada lajur D, K, dan O yang menjurus kepada data, kata kunci, dan operasi. Manakala di sebelah kanan itu pula merujuk kepada teknik sifat dan teknik sifir di dalam penukaran unit. Model Diko ini membolehkan para murid mengisi tempat kosong D, K, dan O. Lalu kita lihat di sini ya, 400 durian itu adalah merujuk kepada data ya, karena ini adalah nomor. Dan seterusnya 1/5 itu juga adalah nomor, yaitu nomor pecahan, 3/4 itu juga adalah pecahan, dan para murid akan tulis terlebih dahulu ayat demi ayat. Baris yang pertama ini adalah untuk soalan ya, ataupun ayat yang pertama. Oke, baris yang kedua ini pula adalah untuk ayat yang kedua ya, dan baris yang ketiga ini pula adalah untuk ayat yang ketiga. Oke, dan selepas itu ayat yang keempat, berapakah peratus? Berapakah itu kita bisa bentuk tanda soal, dan peratus itu adalah kata kunci untuk soalan yang terakhir. Peratus tinggal. Jadi makanya para pelajar itu walaupun mereka pada mulanya menggaris perkataan yang terlalu banyak, tapi dengan model Diko ini kita bimbing ya para pelajar untuk menulis hanya 1 atau 2 perkataan saja yang betul-betul menunjukkan operasi. Dan kata kunci itu semestinya kata yang menunjukkan kata kerja ya, kata perbuatan, dan kedua boleh juga dalam bentuk kata yang menunjuk khususnya penjodoh bilangan ya, yang menunjukkan kuantiti ataupun berapakah jumlah ataupun bilangan objek yang telah dinyatakan dalam situasi penyelesaian masalah matematik ya. Jadi para pelajar sesungguhnya dapat mengatasi O pula. Selepas mereka dapat tulis D dan E, mereka perlu buat operasi ataupun mengatasi pengiraan dan mengira step by step, langkah demi langkah. Baiklah, untuk mencari baki, kalau kita lihat dalam soalan terakhir, ia perlu mencari baki. So, para murid akan memulakan mencari baki pada baris yang kedua ini. Yang baris kedua ini mereka mencari baki, bukannya jumlah durian yang diberikan kepada jiran, karena ia akan membuang massa, dan para murid boleh menjimatkan massa dan semestinya jawaban yang tepat. Baiklah, cara dia perlu cari pecahan pelengkap daripada 1/5. Pecahan pelengkap itu adalah 4/5 ya, 4/5. Oke, so 4/5 itu kita perlu tulis di sini dan darab dengan 400. Ambil data yang di atas itu, tulis di bawah ini. Maksudnya data itu perlu digunakan dari atas ke bawah. Dan seterusnya dapat jawaban. Jawaban itu pula kita turunkan ke bawah. Dia perlu ikut seperti prinsip akam lah, dari atas ke bawah atau bawah ke depan ya. So 1/4 itu pula adalah pecahan pelengkap daripada 3/4 ya. So pecahan pelengkap 3/4 adalah 1/4. Dan seterusnya jawaban yang kita terbagi juga perlu turun ke bawah. Dan untuk mencari peratus semestinya pecahan darab 100%. Tapi berapakah pecahan itu? 80 per, ambil data semula dari atas ini. Kenapa? Sebab data di sebelah operasi ini telah digunakan semua ya, ia telah digunakan semua. Dan data di bawah ataupun penyambung untuk operasi, penyambung bagi pecahan 80 itu sebelum dioperasikan kepada 100%, kita perlu mencari jumlah keseluruhan, yaitu data yang dari atas. Maksudnya kalau sudah habis data yang di sebelah operasi itu, kita ambil data yang atas 400 di sebelah jalur kereta. Jadi jawabannya adalah 20%. Oke? Dan yang paling penting juga dalam penyelesaian masalah matematik ini adalah unit ya. Setiap jawaban itu perlu ada unit. Jadi peratus itu perlu ada. Maka murid perlu melihat kata kunci yang terakhir pada bagian jalur K lah. Peratus. So peratus itu adalah unit. So murid perlu tulis 20 dan letak unit peratus untuk mendapat markah penuh. Dan ini adalah contoh yang seterusnya.